Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari neural network yang beranggotakan Arifudin, Sinta Triutami, Melisa, Ahmad Muhammad, Faris Ardiansyah, dan Rizkal Jamil. Adapun jenis permasalahannya yaitu what is a neural network, how do neural network, type a neural network versus deep learning, history of neural network, dan neural network case study. What is a neural network? Program atau model machine learning yang membuat keputusan dengan cara yang mirip dengan otak manusia dengan menggunakan proses yang meniru cara neuron biologis bekerja sama untuk mengidentifikasi fenomena, mempertimbangkan pilihan, dan sampai pada kesimpulan. Yang pertama, setiap jaringan saraf terdiri dari lapisan node atau neuron buatan, lapisan masukan, satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran. 2. Setiap node terhubung satu sama lain dan memiliki bobot dan ambang batas terkaitnya sendiri. 3. Jika output dari setiap node berada di atas nilai ambang batas yang ditentukan, node tersebut diaktifkan, mengirimkan data ke lapisan jaringan berikutnya. Jika tidak ada data yang diteruskan ke lapisan jaringan berikutnya. 4. Neural network mengandalkan training data untuk mempelajari dan meningkatkan akurasinya seiring waktu. 5. Setelah akurasinya disesuaikan, mereka akan menjadi alat yang ampuh dalam ilmu komputer dan artificial intelligence yang memungkinkan kita mengklasifikasikan dan mengelompokkan data dengan kecepatan tinggi. Dan keenam, neural network kadang-kadang disebut artificial neural network ANNS atau simulate neural network SNNS. Mereka adalah bagian dari machine learning dan merupakan inti dari model deep learning. How do neural network? Bayangkan setiap node sebagai model regresi linearnya sendiri yang terdiri dari data masukan, bobot, bias atau ambang batas, dan keluaran. Rumusnya akan terlihat seperti berikut. Sigma WI XI ditambah bias sama dengan W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah W3 X3 ditambah bias. Outputnya akan menghasilkan Fx sama dengan 1 if sigma W1 X1 ditambah B lebih dari sama dengan 0 if sigma W1 X1 ditambah B kurang dari 0. Dan contoh lainnya adalah sebagai berikut. Tipe of neural network. Jenis jaringan saraf. Daftar ini mewakili jenis neural network paling umum yang akan Anda temui untuk kasus penggunaan umum. 1. Perceptron adalah neural network tertua diciptakan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958. 2. Feed forward neural network atau multilayer perceptron MLPS. Mereka terdiri dari lapisan masukan, lapisan atau lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran. Terdiri dari neuron sigmoid, bukan perseptron. Karena sebagian besar masalah di dunia nyata bersifat non-linear, data biasanya dimasukkan ke dalam model ini untuk di-training, dan data tersebut merupakan dasar untuk fisik komputer, pemrosesan bahasa alami, dan jaringan saraf lainnya. 3. Convolutional Neural Network CNNS mirip dengan jaringan feed-forward, tetapi biasanya digunakan untuk pengenalan gambar, pengenalan pola, dan atau fisik komputer. Jaringan ini memanfaatkan prinsip-prinsip aljabar linear, khususnya perkalian matriks, untuk mengidentifikasi pola dalam suatu gambar. 4. Recurrent Neural Network RNNS diidentifikasi berdasarkan putaran umpan baliknya. Algoritma pembelajaran ini terutama dimanfaatkan ketika menggunakan data deret waktu untuk membuat prediksi tentang hasil di masa depan, seperti prediksi pasar saham atau perkiraan penjualan. Neural network serta deep learning. Deep pada kata deep learning hanya mengacu pada kedalaman lapisan dalam neural network. Neural network yang terdiri dari lebih dari 3 lapisan yang mencakup masukan dan keluaran dapat dianggap sebagai deep learning algorithm. Sementara neural network yang hanya memiliki 2 atau 3 lapisan hanyalah basic neural network. History of neural network. Pada tahun 1943, Warren S. McCulloch and Walter Pitts published a logical calculus of the Addis immanent in nervous activity. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana otak manusia dapat menghasilkan pola kompleks melalui sel-sel otak yang terhubung atau neuron. Salah satu ide utama yang dihasilkan dari karya ini adalah perbandingan neuron dengan ambang biner dengan logika boolean, yaitu pernyataan 0 atau 1 atau benar atau salah. Pada tahun 1998, Frank Rosenblatt dikreditkan dengan pengembangan perseptron yang didokumentasikan dalam penelitiannya, The Perceptron, a Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain. Dia membawa karya McCulloch dan Pitt selangkah lebih maju dengan memasukkan bobot ke dalam persamaan dengan memanfaatkan IBM 704. Rosenblatt dapat membuat komputer mempelajari cara membedakan kartu yang ditandai sebelah kiri versus kartu yang ditandai sebelah kanan.
Pada tahun 1974, Paul Werbos adalah orang pertama di Amerika Serikat yang mencatat penerapan backpropagation dalam neural network dalam tesis PhD-nya. Pada tahun 1989, Yan LeCun publish a paper yang menggambarkan bagaimana penggunaan batasan dalam backpropagation dan integrasinya ke dalam arsitektur neural network dapat digunakan untuk melatih algoritma. Penelitian ini berhasil memanfaatkan neural network untuk mengenali angka kode pos tulisan tangan yang disediakan oleh layanan pos Amerika Serikat.